UTS Manajemen Proyek TI udah di depan mata dan kepala mulai ngebul? Tenang, tenang. Cuman butuh 5 menit, kita bakal kupas tuntas semua materi penting. Anggap aja ini rangkuman super kilat biar kamu siap banget hadapin ujiannya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari masalah dasarnya dulu. Kenapa sih proyek sering gagal? Terus kita lanjut ke cara bikin rencana yang benar, milih metode eksekusinya, sampai cara ngontrol biayanya. Dan yang paling penting, kita bakal ada sesi khusus buat persiapan kuis, lengkap sama bocoran masa depan manajemen proyek pakai AI. Yuk langsung mulai aja. Oke, bagian pertama, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya tantangan inti dari sebuah proyek? Kenapa kok kayaknya susah banget buat berhasil? Coba deh lihat angka ini. Serius, lebih dari 50% proyek itu gagal. Gila kan? Ini tuh bukan cuma angka di laporan, tapi beneran buang-buang duit, waktu, sama tenaga. Nah, makanya, ngertiin manajemen proyek itu udah bukan pilihan lagi, tapi wajib hukumnya. Oke, jadi proyek itu apa sih? Gampangnya gini, proyek itu punya titik awal dan titik akhir yang jelas, dan tujuannya buat menciptakan sesuatu yang unik. Beda banget sama kerjaan operasional ya, kayak kerja di pabrik yang bikin barang sama terus-terusan. Itu bukan proyek. Nah, inilah dia, jantung dari manajemen proyek. Namanya triple constraint. Bayangin, kamu lagi juggling 3 bola. Ruang lingkup, waktu, dan biaya. Kalau kamu mau lingkupnya lebih besar, ya pasti butuh waktu atau biaya lebih. Mengubah satu, pasti ngaruh ke yang lain. Jago di sini, berarti kamu jago jadi manajer proyek. Udah paham kan tantangannya? Sekarang gimana cara kita ngatasinya? Jawabannya satu, perencanaan yang matang. Yuk, kita bedah tahap ini. Langkah pertama buat bikin rencana adalah pecah-pecah dulu kerjaan gedenya. Kita pakai alat yang namanya Work Breakdown Structure atau WBS. Tujuannya simpel, biar kerjaan segunung itu jadi kelihatan kayak bukit-bukit kecil yang lebih gampang didaki. Nih, contohnya biar kebayang. Proyek sistem manajemen acara itu kan gede banget. Pakai WBS kita pecah jadi fase-fase kayak analisis, desain, sama development. Terus kita pecah lagi jadi tugas-tugas kecil kayak bikin modul login. Tiba-tiba semua jadi jelas dan terukur kan? Oke, daftar kerjaan udah ada. Pertanyaan selanjutnya, kapan proyek ini kelar? Nah, disinilah kita pakai jurus kali Critical Path Method atau CPM. Ini buat nyari jalur tugas mana yang paling kritis dan menentukan total durasi proyek. Kita lihat studi kasusnya ya. Ini daftar aktivitas buat bikin sistem registrasi. Perhatiin deh kolom prasyarat. Misalnya aktivitas B baru bisa dikerjain setelah A selesai. Hubungan ketergantungan ini yang nantinya bakal ngebentuk si jalur kritis. Cara nemuinnya gimana? Kita pakai 2 langkah, forward pass sama backward pass. Tujuannya buat ngitung yang namanya slack atau kelonggaran waktu. Jadi, slack itu nunjukin seberapa lama sebuah tugas boleh telat tanpa bikin keseluruhan proyek jadi molor. Dan ini dia hasilnya. Jalur kritisnya adalah A, C, F, G, H. Kenapa ini disebut kritis? Soalnya semua tugas di jalur ini punya slack 0. Artinya nih ada toleransi keterlambatan sama sekali. Kalau satu tugas di jalur ini telat sehari, ya seluruh proyek ikut telat sehari, efek domino banget. Rencana udah siap, jadwal udah di tangan. Terus, gimana cara ngerjainnya? Kita bisa pilih antara 2 gaya utama. Prediktif, yang kaku ngikutin rencana, atau agile, yang lebih fleksibel dan siap sama perubahan. Filosofi agile itu intinya simple. Manusia dan interaksi itu lebih penting dari proses. Produk yang jalan lebih penting dari dokumen setumpuk. Kolaborasi sama klien lebih penting dari debat kontrak. Dan yang paling penting, siap berubah itu lebih baik daripada kaku ngikutin rencana. Terus, kapan kita pakai yang mana? Gini, kalau semua kebutuhan proyek udah super jelas dari awal, pakai aja prediktif. Tapi, kalau proyeknya dinamis, sering berubah dan kamu mau kasih hasil ke klien secepat mungkin, agile itu jawabannya. Oke, proyek udah mulai jalan nih. Tapi, gimana kita tahu perkembangannya? Udah sesuai jadwal belum? Anggarannya jebol nggak? Kita butuh semacam dashboard buat ngecek kesehatan proyek kita secara real time. Nah, buat mantau ini semua, ada alat sakti namanya Earned Value Management atau EVM. Kerennya, EVM ini cuma butuh 3 data ajaib. Pertama, Planned Value atau PV. Ini rencana anggaran kita. Kedua, Earned Value atau EV. Ini nilai pekerjaan yang udah beneran kelar. Dan ketiga, Actual Cost atau AC. Ya, ini duit yang udah keluar. Cuma dari 3 hal ini, kita bisa tahu kesehatan proyek kita dari A sampai Z. Canggih kan? Cukup teorinya, sekarang kita latihan. Ini nih, jenis soal yang sering banget nongol di ujian. Perhatiin baik-baik ya. Oke, coba lihat data ini. PV-nya 10.000, EV-nya 8.000, AC-nya 9.000. Kira-kira proyek ini lagi sehat atau lagi sakit?
Coba deh pikirin sebentar sebelum kita bahas jawabannya. Nah, ini dia cara jawab biar dapat nilai sempurna. Pertama, masukin angkanya ke rumus. CV-nya minus 1000, SV-nya minus 2000. Terus, jangan cuma kasih angka, jelasin artinya. Angka minus itu artinya jelek. Jadi, kesimpulannya, proyek ini lagi boncos $1000 dan telat dari jadwal. Jelas kan? Biar gampang hafal, ini contekan super pentingnya. Ingat, slack itu selisih late start sama early start. Jalur kritis itu yang slack-nya 0. Terus buat EVM, pokoknya ingat aja kalau CV atau SV hasilnya minus, itu artinya ada masalah. Udah, 4 poin ini aja udah bisa nyelamatin kamu pas ujian. Kita udah ngomongin yang dasar-dasar. Sekarang kita intip sedikit masa depan. Gimana kalau manajemen proyek ketemu sama artificial intelligence alias AI? Tenang, AI nggak bakal gantiin peran manajer proyek kok. Justru, AI bakal jadi asisten pribadi super canggih. Dia bisa bantu prioritasin tugas, ngasih tahu kalau ada potensi masalah, bahkan bikinin laporan otomatis. Jadi, manajer proyek bisa lebih fokus ke hal-hal strategis. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Kalau nanti kerjaan teknis dan administratif udah diurus sama AI, terus apa dong tugas utama seorang manajer proyek? Keterampilan manusia apa yang justru jadi paling penting dan nggak tergantikan di masa depan? Coba deh direnungkan.